Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 9, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi pada pekan kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang atom, ion, dan molekul. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang getaran dan gelombang. Nah, teman-teman, getaran dan gelombang ini sebenarnya adalah materi kelas 8 terdahulu. Namun, karena kita membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, maka akan kita perdalam hari ini. Perhatikan animasi berikut di sini. Ustazah punya beberapa animasi. Yang pertama ini adalah animasi dari ayunan. Ya, ini adalah ayunan. Nah, sekarang perhatikan gerakan dari ayunan itu. Kedua, di sini ada sebuah bandul. Nah, perhatikan pula gerakan dari bandul. Oke, gambar yang ketiga adalah tali yang digerakkan naik turun atau tali yang digerakkan ke kanan, ke atas dan ke bawah ya. Oke, perhatikan gerakannya tali itu. Nah, sekarang dari ketiga contoh itu bandingkan gerakannya teman-teman. Gerakan antara ayunan, bandul, dan gerakan pada tali. Nah, kalau kita lihat dari gerakan ayunan ini, terjadinya gerakan bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan dalam selang waktu tertentu. Jadi di sini ada gerakan bolak-balik teman-teman, dari posisi satu ke posisi satu kembali. Dia secara periodik melalui titik keseimbangan atau titik pusatnya. Nah, ini dinamakan sebagai getaran. Jadi getaran itu adalah gerakan bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Tentunya dengan selang waktu tertentu, itu adalah getaran. Nah, yang kedua ini gerakan tali yang digetarkan atau digerakkan naik dan turun atau ke atas atau ke bawah, ini adalah gerakan dia terjadi getaran. Nah, getaran yang bagaimana teman-teman? Oke, getarannya bagaimana? Nah, kita lihat dulu ya. Getarannya ini awal ini dia digetarkan. Kemudian getarannya naik, turun, dan ke kanan terus. Nah, ini namanya adalah getaran, teman-teman. Lah, getaran bagaimana? Getaran yang merambat. Dia juga membawa energi dalam perambatannya. Sehingga ini dinamakan sebagai gelombang. Jadi gelombang itu ialah getaran yang merambat. Nah, getaran yang merambat tadi pasti membutuhkan dan membawa energi untuk merambatan ke selanjutnya. Ini namanya adalah gelombang. Jadi kalau kita simpulkan, getaran itu adalah gerakan bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan, sedangkan sedangkan gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi kalau getaran itu adalah gerakan bolak-balik, sedangkan ada gelombang itu diawali dengan getaran yang merambat. Tentunya dia membawa energi. Oke, kita bahas yang pertama dulu teman-teman. Ini adalah getaran, dia sesuai dengan gerakan bolak-balik. Nah, di sini Ustazah punya sebuah bandul. Ini bandul ini dia akan bergerak dari titik A. Kita anggap A ini adalah titik awalnya ya teman-teman. Dari titik A, B ke C, ke B, ke A lagi, dan seterusnya sampai energinya nanti habis. Nah, satu getaran itu dinamakan satu gerakan bolak-balik penuh. Jadi misalkan di sini kita awali dengan posisi awalnya A. Maka dari A ke B, ke C, ke B, ke A, di sini ada A. Jadi ini ada A, teman-teman. Ini adalah A. Oke. Nah, diawali dengan A, kemudian diakhiri dengan A pula. Nah, ini adalah A-nya. Akhirnya maka ini dinamakan adalah getaran atau satu getaran. Jadi kalau gerakan yang diawali dengan A, kemudian diakhiri dengan A lagi, itu maka namanya adalah satu getaran. Oke, kalau sekarang getarannya diawali dengan C, maka di sini titik simpangannya. Maka
kita kalau mencari satu getaran dari titik C ke B, ke A, ke B, ke C lagi. Maka titik awalnya adalah C, kemudian titik akhirnya adalah C. Ini dinamakan satu getaran. Jadi satu getaran itu satu putaran penuh ya teman-teman ya. Oke, itulah getaran. Nah, sekarang yang kedua, selain ada getaran, di sini ada namanya adalah amplitudo. Amplitudo ini adalah simpangan maksimum atau jarak terjauh maksimum. Nah, kalau kita ambil B ini sebagai pusat, titik pusat keseimbangan, maka simpangan atau amplitudonya adalah antara A dan B, A ke B atau B ke C. Ini namanya adalah amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah simpangan atau setengah dari setengah getaran atau seperempat getaran. Nah, selain amplitudo ada namanya adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran setiap waktu. Jadi setiap satu detik itu dia yang dihasilkan itu berapa getaran. Nah, itu namanya adalah frekuensi. Kemudian ada istilah lagi yang namanya adalah periode. Kalau tadi frekuensi itu adalah banyaknya getaran setiap waktu, sedangkan periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali bergetar. Jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali bergetar. Kalau misalkan dari A, B, C, B, A. Nah, itu waktunya berapa? Itu namanya adalah periode. Oke, teman-teman, itu adalah sedikit pembahasan atau tentang besaran-besaran yang ada di getaran. Nah, ke selanjutnya. Ini contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah bandul yang digetarkan. Kita lihat ya dari gerakannya yang pertama dari A, oke A, ke B, ke C, ke B, ke A lagi. Nah, tadi yang sudah saya katakan di awal bahwa kalau dimulainya dari A, di akhirnya dari A, maka dia disebut satu kali getaran atau satu getaran. Kemudian, kalau sekarang dari A ke B ke C. Nah, posisinya adalah di posisi akhir C saja, tidak kembali ke posisi awal. Maka ini dinamakan adalah setengah getaran. Jadi kalau A B C B A ini adalah satu getaran, maka setengahnya adalah A B C saja. Kenapa kok B enggak diikutkan lagi A B C atau C double? Nggak usah karena C adalah posisi awalnya. Kemudian dari A ke B atau B ke C, maka setengah dari setengah getaran adalah seperempat getaran. Kemudian ada lagi nih, A, B, C, B, A, B, C, B. A, B, C itu kan setengah getaran. Kemudian B, dari C ke B itu seperempat. Setengah ditambah seperempat jadilah 3/4 getaran. Itu getaran pada bandul, teman-teman. Jadi ada satu getaran, setengah getaran, seperempat getaran, 3/4 getaran. Nah, sekarang kalau getarannya adalah pada bekas. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini getarannya pada bekas sama dengan pada bandul. Jadi kalau satu getarannya itu dari A ke B, ke C, ke B, ke A lagi. Jadi A ini adalah posisi awalnya. Kalau misalkan posisi awalnya di C, maka C, B, A, C. C, B, A, B, C. Jadi C lagi. Jadi itu seterusnya dan seterusnya. Itu untuk yang sekarang kita lihat hubungan frekuensi dengan periode. Nah, teman-teman, ini adalah F, di mana hubungannya sama F sama dengan N per T, dan T itu sama dengan T per N. Jadi, bisa diurutkan juga F adalah 1 per T, atau T 1 per F. Jadi, F itu adalah frekuensi. Ini adalah frekuensi, satuannya adalah Hertz, Hz. Kemudian T besar, ingat ya teman-teman, T besar itu bukan T di sini adalah bukan suhu, tapi T besar di sini adalah periode. Kemudian T kecil adalah waktu dan N adalah jumlah getaran. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan dulu contoh soal ini ya. Jadi, perhatikan penggaris yang bergetar di samping. Penggaris bergerak dari A, oke. Penggarisnya bergerak dari A, kemudian ke B, ke C. Ke B lagi dalam waktu 3 detik dan jarak antara A ke C adalah 4 cm. Maka tentukanlah, oke, yang ditanyakan adalah A, periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan dalam satu kali bergetar. Berarti dari A, B, C, B, A. Oke. Yang kedua,
B adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah banyaknya getaran dalam satu kali bergetar. Oke. Banyaknya getaran, maaf, frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Kemudian C, jarak satu getaran. Nah, kalau A ke C, ini berapa getaran? Kita nanti kita selesaikan sama-sama ya. Jadi diketahui adalah N. N itu adalah banyaknya getaran dari A ke B ke C ke B. Kalau A ke B ke C, ingat A ke B ke C, dari A ke B ke C, seperti ini, A ke B, kemudian B ke C, ini kan berarti dia adalah setengah getaran. Nah, kalau sekarang setengah getaran ditambahkan dengan balik lagi ke B. B ini adalah seperempat getaran. Maka ini kan di sini adalah setengah ditambah 1/4. Nah, sehingga banyaknya getarannya adalah setengah ditambah 1/4 atau 3/4 getaran. Di mana pada saat 3/4 getaran ini waktu yang diperlukan adalah 3 detik. Sedangkan jarak di sini disimbolkan L antara A ke C adalah 4 cm. Oke, itu yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama, T, periode, frekuensi, dan jarak satu getaran. Oke, nah kita tahu rumusnya adalah T besar, periode itu sama dengan T kecil per N. T kecil di sini adalah 3 detik. Nah, kemudian N-nya adalah banyaknya getarannya, 3/4. Berarti 3 dibagi 3/4. Atau kalau bisa kita sederhanakan yaitu 3 ini dia tetap. Karena ini dibagi, kemudian kita ubah jadi dikali. Atau sehingga yang bawah ini 3/4 dibalik jadi 4/3. Nah, oke, dari 3 kali 4/3. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ya, yang bisa disederhanakan adalah dengan cara mencoret 3 atau membaginya dengan 3. 3 bagi 3 di sini dapat 1, kemudian di sini juga jawab 1. Nah, 1 kalikan 4 sama dengan 4. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4 sekon. Jadi periodenya adalah 4 sekon. Oke, itu yang periode. Yang kedua yang ditanyakan adalah frekuensi. Nah, di mana frekuensi itu adalah F sama dengan N per T, jadi kebalikannya dari T per N, atau nanti bisa pakai cara yang lebih mudah, di mana N-nya adalah 3/4 getaran, di per 3. 3 adalah waktunya. Jadi kalau disederhanakan 3/4 dikalikan ini 3 ini sama dengan 3/1. Maka kalau dia dibuat perkalian, karena ini di sini dia sifatnya adalah pembagi, kemudian dibuat perkalian jadi 3/4 kali 1/3. Oke, yang pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut, 3 kali 1, 3, 4 kali 3, 12. Ini bisa disederhanakan lagi dengan cara ini dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 4. Jadi hasilnya adalah 1/4 satuannya Hertz. Oke, atau dari sini juga bisa teman-teman. Ini langsung saja T itu sama dengan 1/F. Nah, kalau 1/F berarti sama dengan 1/F-nya kan, oh maaf, ini F ya teman-teman, F sama dengan di sini 1/T. Nah, 1/4. Langsung saja ketemu jawabannya. Untuk selanjutnya dari A ke C, itu jaraknya adalah 4 cm. Di mana A ke C? A ke C ini sama dengan setengah getaran. Jadi A ke C itu sama dengan setengah, maka kalau yang diminta adalah jarak satu getaran, berarti setengah getaran sama dengan 2 kali 4-nya, atau di sini adalah 8 cm. Jadi untuk jarak satu getarannya adalah 8 cm. Oke, itu tentang sekilas tentang getaran atau contoh dari getaran. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang namanya adalah gelombang. Oke. Tadi tahu bahwa yang namanya gelombang adalah getaran yang merambat
yang membawa energi. Jadi dia merambatnya butuh energi. Sedangkan gelombang itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gelombang medium menurut gelombang medium rambatannya dan kemudian menurut arah rambatan dan getaran. Jadi kalau menurut medium rambatannya itu ada namanya gelombang mekanik dan elektromagnetik. Sedangkan menurut arah rambatan dan getarannya disebut gelombang transversal dan longitudinal. Oke, kita bahas yang gelombang menurut medium rambatannya. Ada mekanik. Mekanik yaitu gelombang yang dapat merambatnya memerlukan medium. Contohnya gelombang tali, mediumnya adalah berupa zat padat talinya. Kemudian gelombang air laut. Nah, air laut ini mediumnya adalah air. Kemudian gelombang bunyi yang biasa kita dengar. Mediumnya menggunakan udara. Jadi semuanya memerlukan medium perantara atau memerlukan media perantara. Itu yang dinamakan dengan gelombang mekanik. Nah, bagaimana dengan gelombang elektromagnetik? Oke. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi, dia tidak memerlukan media perantara sehingga langsung ke benda yang dikenainya. Contohnya di sini adalah gelombang cahaya, dan ada juga gelombang radio dan gelombang radar. Kemudian, menurut arah rambatan dan arah getarannya dinamakan gelombang transversal, di mana gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang transversal, yaitu gelombang selinki dan gelombang air. Ini adalah gelombang air. Oke, yang kedua adalah gelombang longitudinal, di mana gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, ini adalah gelombang longitudinal ya, seperti pir ini. Oke, kita bahas yang gelombang transversal dulu ya teman-teman. Nah, gelombang transversal ini bentuknya seperti gelombang tali. Ini ada namanya adalah lambda. Lambda itu adalah ini yang kayak ini, huruf ini dibaca lambda. Lambda adalah panjang satu gelombang, di mana satu gelombang adalah satu lembah dan satu bukit. Nah, ini adalah bukitnya, kemudian ini adalah lembahnya. Ini bukit, ini lembah. Nah, untuk lambda atau cepat rambat gelombang itu adalah V, di mana jarak yang ditempuh dalam satu periode adalah T, adalah sama dengan gelombang, satu gelombang, atau maka V di sini adalah lambda per T. Nah, di mana V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Frekuensi adalah jumlah gelombang dalam satu detik, satuannya hertz. Dan periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali gelombang. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas tentang gelombang dan getaran. Getaran ya, getaran dan gelombang. Nah, untuk lebih jelasnya atau Ustazah ingin seberapa paham sih kalian tentang getaran, maka bisa mengerjakan soal worksheet yang sudah Ustazah sediakan. Kemudian terima kasih, semoga kalian paham dan tentunya ilmu kita ini bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.